Oke, Ibu mulai ya pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana nih kabarnya kalian hari ini? Masih semangat kan ya? Masih. Oke, tapi biar lebih semangat, kalau Ibu tanya bagaimana kabarnya hari ini, kalian jawabnya Alhamdulillah luar biasa. Belajar IPS menyenangkan. Boleh ya? Boleh. Ibu tanya ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Belajar IPS menyenangkan. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita. Keren banget pada semangat hari ini. Oke, kalian tadi kan sudah bilang kalau belajar IPS menyenangkan. Nah, konteks menyenangkan itu didapat ketika kita melakukan sesuatu dan mendapatkan kemudahan dalam menjalankannya. Betul? Betul. Oke, baik. Untuk itu, sebelum memulai pembelajaran yang menyenangkan pada hari ini, marilah kita memohon kemudahan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan berdoa terlebih dahulu. Tapi sebelum itu, Ibu mau kalian persiapkan alat tulis yang digunakan dalam mata pelajaran ini. Silakan. Oke, bisa ditaruh atas meja ya, alat tulisnya sama buku. Sudah? Belum, pulpennya belum. Sabar, Bu. Disiapkan dulu. Ya, nggak apa pelan-pelan. Menulis ya? Sudah. Sudah? Sudah. Baik, ayo Imam, dipercepat ya. Sudah Imam? Ada, Bu. Oke, baik. Untuk berdoa dipimpin oleh ketua kelas, silakan Imam dipimpin berdoa teman-temannya. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, berdoa selesai. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, Bu mau tanya ke kalian. Tadi sebelum kalian berangkat sekolah, kalian sudah berpamitan belum sama orang tua kalian? Sudah. Sudah, oke. Setelah kalian berpamitan, kemudian kalian perjalanan menuju ke sekolah. Sampai di sekolah bertemu dengan teman-teman, kalian sapa nggak teman-teman? Sapa. Oke. Jadi, ketika kalian berpamitan, menyapa teman, dalam IPS itu disebut dengan interaksi Sosial. Betul sekali. Nah, interaksi sosial itu apa sih, Bu? Jadi, interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik dari antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Sekarang Ibu mau tanya, waktu kalian berpamitan dengan orang tua itu termasuk interaksi sosial yang mana? Individu antar individu, individu antar kelompok, atau kelompok antar kelompok? Individu antar individu. Betul. Individunya siapa? Di situ kan ada dua individu. Yang pertama ada individunya siapa? Kita. Kalian. Kemudian yang kedua individu yang lain adalah ibu atau orang tua. Iya. Betul. Lalu saat ini ibu dengan kalian berbicara ini termasuk interaksi sosial tidak? Iya. Betul sekali. Termasuk interaksi sosial yang seperti apa? Individu antar individu juga, atau individu antar kelompok, atau juga kelompok dan kelompok? Individu dengan kelompok. Individunya siapa? Ibu. Baik, kelompoknya? Kita. Betul sekali. Nah, jadi hari ini kita akan membahas materi tentang interaksi Sosial. Betul sekali. Oke, di sini materinya akan disampaikan oleh Ibu Zelza. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas terkait materi interaksi sosial. Nah, sebelum itu kalian udah pernah dengar belum apa itu interaksi sosial? Belum. Belum apa udah? Udah dikit. Oh, udah dikit. Bagus kalau gitu. Oke, Ibu mulai aja ya. Materi kita hari ini adalah interaksi sosial. Bisa dilihat di sini ya, anak-anak. Kita lanjut. Oke. Tapi sebelum itu, Ibu mau menyampaikan dulu ya, harapannya dengan pembelajaran hari ini kalian nantinya bisa
memberikan informasi apa itu konsep terkait interaksi sosial, kemudian apa saja syarat untuk terjadi interaksi sosial, dan yang ketiga adalah apa saja bentuk dari interaksi sosial. Nah, diharapkan nanti kalian bisa memahami hal tersebut dan dapat mengimplementasikan di kehidupan kalian. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke PPT. Pernahkah kamu berpikir, bisa dibaca di sini ya? Ya, Siapa satu yang mau baca? saya. Boleh, bisa dibaca. Coba kamu bayangkan hidup sendirian di dunia ini. Tidak ada orang tua, teman, guru, atau siapapun. Bagaimana rasanya? Nah, bagaimana rasanya kalian kalau semisal di dunia ini kalian sendirian? Tidak ada orang tua, teman, guru, ataupun siapapun itu. Ada yang punya pendapat? Saya Bu, kesepian. Oke, kesepian. Ada lagi? Saya hampa Ibu. Oh, hampa, bener. Imam apa? Kesepian sekali, Bu. Aduh, kesepian sekali. Ada lagi? Saya. Kosong. Oh, kosong. Bagus. Jawaban dari semuanya itu sudah benar ya, maksudnya sesuai. Dimana ketika kita sendirian di dunia pastinya kan nggak tahu harus ngapain, nggak ada orang lain, kita cuma bisa diem aja kan ya. Oleh karena itu kita membutuhkan orang lain. Untuk apa? Untuk saling melengkapi, saling mencintai. Dan dengan adanya orang-orang lain inilah kita nantinya akan terlibat dalam interaksi sosial. Jadi apa? Interaksi sosial adalah hal yang tidak jauh, yang pastinya selalu ada di kehidupan kita sehari-hari. Oke, minta tolong bisa dilanjut Ibu Gita. Oke, selanjutnya yakni kita akan bersama-sama melihat video terkait dengan interaksi sosial. Jadi, Ibu harap kalian nanti bisa mencatat hal-hal penting yang sekiranya kalian dapat dari video ini ya. Oleh karena itu kalian harus fokus. Bisa dimengerti sampai sini? Bisa. Oke, minta tolong Ibu kita. Baik. Saya di sini kalian bisa lihat kan ya? Bisa. Bagus. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran kali ini ya. Kali ini kita akan membahas materi interaksi sosial. Setelah kegiatan pembelajaran hari ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian interaksi sosial, yang kedua, menjelaskan syarat-syarat interaksi sosial, dan yang ketiga, menjelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Manusia tidak bisa melepaskan diri dari kehidupan masyarakat, karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, dalam kehidupannya manusia mempunyai kebutuhan, baik kebutuhan material maupun spiritual. Untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya itu, manusia membutuhkan bantuan orang lain. Sehingga manusia harus berinteraksi dengan sesama anggota masyarakat. Apakah sebenarnya interaksi sosial itu? Mari anak-anak kita ikuti dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Selamat disimak ya. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial: pertama, jumlah pelakunya lebih dari seorang. Yang kedua, berlangsung secara timbal balik. Yang ketiga, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. Dan yang keempat, adanya suatu tujuan tertentu. Berdasarkan pelakunya, interaksi sosial terbagi menjadi 3. Yang pertama, antara individu dengan individu. Yang kedua, antara individu dengan kelompok. Dan yang ketiga, antara kelompok dengan kelompok. Sementara berdasarkan caranya, interaksi sosial dibagi menjadi 2. Yang pertama, interaksi secara langsung. Artinya, antara pelaku dapat saling bertemu atau bertatap muka. Yang kedua, interaksi tidak langsung. Pada interaksi ini, antar pelaku tidak langsung bertemu, tetapi mereka melakukan interaksi dengan menggunakan media atau orang ketiga. Berlangsungnya suatu proses interaksi sosial didasarkan pada beberapa faktor. Pertama, faktor imitasi, yaitu proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok.
Contohnya, seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena melihat ibunya pada saat memasak di dapur. Yang kedua, faktor sugesti merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Contohnya, seorang pasien yang akan berobat ke seorang dokter, pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan, salah satunya disebabkan adanya rasa sugesti pada dokter tersebut. Yang ketiga, faktor identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya, seorang anak yang mengidolakan pemain bola sehingga semua tingkah laku idolanya akan dilakukan. Dan yang keempat adalah faktor simpati, merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami, atau diderita orang lain. Contohnya, pada saat ada tetangga kita yang tertimpa musibah, maka kita ikut merasakan kesedihannya dan berusaha membantunya. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari, kalian bisa melihat seseorang atau sekelompok orang, baik di lingkungan keluarga, di jalan, ataupun di kantor, dan di mana saja melakukan interaksi sosial. Mereka berinteraksi sosial dalam bentuk yang beraneka ragam. Apa saja bentuk-bentuk interaksi sosial? Mari kita lanjutkan pembahasan materi ini. Bentuk interaksi sosial, pertama, proses yang asosiatif, kedua, proses yang disosiatif. Proses asosiatif terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Proses ini terdiri atas 3 bentuk, yaitu kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Kerjasama merupakan usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Contohnya, penduduk bergotong royong membersihkan jalan di lingkungan rumahnya. Yang kedua, akomodasi merupakan usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan, yaitu usaha untuk mencapai kestabilan. Contoh akomodasi adalah toleransi kehidupan beragama. Yang ketiga, asimilasi merupakan cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Proses asimilasi dapat dengan mudah terjadi melalui beberapa cara, antara lain dengan sikap toleransi, sikap saling menghargai orang lain dan kebudayaannya, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, serta perkawinan campuran. Dalam hal makanan, contoh asimilasi, misalnya bakso, makanan yang dibawa oleh orang Tiongkok, kemudian lama-kelamaan diakui sebagai makanan orang Indonesia yang dibuat dari daging sapi, ayam, dan sebagainya. Proses-proses yang disosiatif terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Proses ini terdiri atas 3 bentuk, yaitu kompetisi, kontraversi, dan pertentangan. Yang pertama, kompetisi atau persaingan. Kompetisi adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Contohnya, untuk mendapat gelar juara, kesuksesan, sebuah piala dan hadiah, seseorang harus bersaing satu dengan yang lainnya. Yang kedua, kontravensi, yaitu sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Kontravensi ditandai oleh gejala-gejala kebencian atau perasaan tidak suka yang disembunyikan terhadap kepribadian seseorang. Contoh kontravensi bisa dijumpai di dunia politik. Yang ketiga, pertentangan atau konflik, yaitu suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Pertentangan atau konflik disebabkan antara lain karena perbedaan antara individu dengan individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Nah, anak-anak, bagaimana? Sudah paham kan tentang interaksi sosial? Sampai di sini dulu pembahasan materi kita kali ini. Selamat bertemu lagi pada pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Udah selesai ya videonya, gimana? I knew I was underwater. I just Dari video yang telah kita lihat bersama-sama tadi, kira-kira kalian saat ini udah paham belum terkait dengan interaksi sosial? Sudah. Apa itu? Hubungan timbal balik antara individu dan orang lain gitu, individu sama individu. Oke, bagus, jawabannya bagus. Ada yang punya pendapat lain mungkin? Komunikasi. Komunikasi, benar. Ada lagi? Oke, udah cukup ya. Kita lanjut, Bu Gita. Oke, dari video yang telah kita pelajari, ada banyak yang dapat kita simpulkan ya, bahwasanya apa itu pengertian dari interaksi sosial. Berdasarkan dari video yang kita lihat tadi, bahwasanya interaksi sosial adalah hubungan timbal balik, baik itu antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Nah, artinya bisa kita baca bersama-sama di PPT kita ya. Kita berkomunikasi, bekerja sama, berbicara, kemudian bahkan bertengkar. Nah, ini semua juga termasuk ke dalam bentuk interaksi sosial. Paham? Paham. Bisa dilanjut Ibu Gita? Oke, syarat terjadinya interaksi sosial. Nah, jadi interaksi sosial itu bukan hanya sekedar langsung terjadi, tapi juga ada beberapa syarat untuk terjadinya interaksi sosial itu sendiri. Syarat yang pertama yakni ada kontak sosial, di mana kita harus saling terhubung. Terhubung seperti apa? Nah, di sini bisa dijelaskan bahwa terhubung ini bisa secara langsung atau primer, atau bahkan secara tidak langsung atau sekunder. Contoh dari kontak sosial yang langsung atau primer, misalnya ya, ketika kita berjabat tangan. Contoh, saya berjabat tangan sama siapa namanya? Maulinda. Ya, ini termasuk ke dalam interaksi sosial secara langsung atau juga disebut dengan primer. Benar sekali. Atau juga ketika kita mengobrol langsung. Coba kamu Linda tanya teman sebelahmu. Rumah kamu di mana? Rumahku di Ketinta. Oh ya, nah itu juga termasuk ke dalam interaksi sosial secara langsung, di mana individu maupun kelompok ini saling bertemu langsung dan saling berkomunikasi. Benar. Ada lagi kontak sosial secara tidak langsung atau sekunder. Nah, misalnya ini, ketika kita saling bertukar kabar atau mengirim pesan melalui pesan entah itu WhatsApp, apa itu melalui surat, bahkan melalui telepon. Contohnya, pasti kalian setiap hari bertukar pesan kan ya dengan teman kalian, entah itu yang beda kota, beda tempat atau gimana pun itu. Benar? Benar, Bu. Kalian melakukan komunikasi secara tidak langsung itu menggunakan apa? HP. HP, WhatsApp. Nah, jadi secara tidak langsung memang kita setiap harinya tidak terlepas dari kegiatan interaksi sosial itu sendiri. Bisa dilanjut Ibu Gita? Oke, syarat interaksi sosial yang kedua ada komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah proses menyampaikan pesan. Pesan ini entah dalam informasi, perasaan, maupun juga maksud. Nah, dari satu pihak ke pihak lainnya. Ini contoh utamanya ya, ini yang harus paling penting dalam interaksi sosial. Kemudian komunikasi bisa bersifat verbal, kata-kata. Seperti yang dicontohkan Maulinda tadi menyapa temannya melalui kata, atau juga melalui non-verbal, entah itu dalam isyarat ataupun ekspresi wajah. Sampai sini paham? Paham. Ada yang bisa mencontohkan komunikasi melalui non-verbal, isyarat? Seperti apa contohnya? Seperti apa contohnya? Ini Bu, kita kayak ngasih tahu ke temen itu, tapi nggak berbicara, cuma dari jauh kan nggak kedengaran. Iya. Gitu. Oh iya, benar. Benar banget. Maulinda, kasih tepuk tangan buat Maulinda. Bagus, pintar banget emang murid ibu satu ini. Oke, lanjut Bu Gita. Oke. Poin selanjutnya ya ini terkait dengan bentuk-bentuk interaksi sosial. Oke. Jadi interaksi sosial itu ada beberapa bentuk. Bentuk pertama yakni interaksi sosial asosiatif. Sebelumnya ada yang udah pernah dengar apa itu interaksi sosial asosiatif? Belum. Belum pernah dengar. Oke, Ibu terangkan ya bahwasanya interaksi sosial asosiatif ini sering juga disebut dengan interaksi yang positif.
Nah, kenapa kok bisa disebut dengan interaksi positif? Karena bentuk interaksi yang mengarah kepada kerjasama, persatuan dan hubungan yang harmonis antar individu atau kelompok dalam masyarakat. Nah, jadi bentuk interaksinya itu dalam hal-hal yang positif, entah itu dalam hubungan saling kerjasama. Contohnya, kamu namanya siapa? Wardah, kamu? Farelia. Ya, contohnya ketika Wardah meminjami buku Farelia atau saling bekerja sama untuk mengerjakan soal, tugas atau apapun itu. Nah, itu termasuk ke dalam interaksi sosial asosiatif. Disebut juga asosiatif karena memiliki tujuan yang positif juga, yaitu untuk membangun hubungan sosial yang baik, kemudian mempererat tali persaudaraan, serta menciptakan kehidupan yang damai dan produktif di lingkungan sekitar kita. Sampai sini paham? Paham. Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, bisa dilanjut Ibu Dita. Baik. Oke, bentuk interaksi sosial yang kedua yakni ada bentuk interaksi sosial Disosiatif. Kalian ada yang tahu nggak apa sih perbedaannya interaksi sosial disosiatif dengan asosiatif? Ya boleh. Kalau asosiatif tadi kan baik, kalau Ya. disosiatif ini pastinya yang buruk. Oke, pintar betul sekali, kasih sekali. tepuk tangan. Benar banget. Jadi interaksi sosial disosiatif ini juga sering dikatakan sebagai interaksi sosial yang negatif. Kenapa demikian? Karena bentuk interaksi sosial ini mengarah kepada hal-hal negatif, contohnya perpecahan, konflik, ataupun persaingan. Nah, sehingga ketika kita tidak dapat mengendalikan interaksi sosial disosiatif ini tadi, akan menimbulkan dampak negatif pula. Contohnya, jika tidak dikelola dengan baik, akan menyebabkan ketegangan sosial atau perpecahan, bahkan kekerasan. Ada yang mau mencontohkan terkait dengan ini? Setahu saya. Ya boleh, Maulinda. Setahu saya kalau dari jawaban yang Ibu jelaskan tadi, Ya. ketegangan sosial, perpecahan, dan bahkan kekerasan itu kayak mungkin tawuran, terus apa ya, kayak nggak akur lah intinya sama orang Iya, gitu. iya. Banyak negatifnya pokoknya. Iya, Kalau benar. yang positif. Benar banget. Kasih tepuk tangan lagi. Apresiasi teman-teman ya. Oke, kita ambil contoh yang ada di dekat kita. Saat kita sekolah pasti ada satu teman kita dengan teman lainnya yang crush kan dia, kayak nggak akur, punya konflik, entah itu dalam percintaan, punya satu gebetan yang sama, jadinya crash atau gimana. Itu kan juga salah satu dari interaksi sosial disosiatif. Nah, ketika mereka saling berkonflik dan ketika mereka tidak bisa mengendalikan emosi mereka dengan baik, pasti akan terjadi di antara satu ini, entah itu perpecahan ataupun kekerasan. Tapi yang sering kita temui pastinya mereka akan berkelahi. Bener, pasti sering kan ya di sekolah kalian, banyak teman kalian yang berkelahi, entah itu masalah apalah banyak banget kan ya. Iya. Iya, Bu. Bener banget. Bisa dilanjut. Oke, di sini ada 3 gambar. Ayo kamu bisa menjelaskan gambar satu ini menggambarkan tentang apa? Gotong royong Ibu, Benar banget. Gambar kedua terkait dengan tawuran, gambar ketiga. kerja kelompok. Nah, apakah semua kegiatan dalam gambar ini termasuk ke dalam interaksi sosial? Iya. Termasuk kan ya? Iya. Apakah semua kegiatan ini termasuk interaksi sosial yang positif? Enggak. Ada yang negatif. Oke. Bahwasanya memang dari 3 gambar ini banyak sekali contoh atau bentuk interaksi sosial yang terjadi di lingkungan sekitar kita, baik itu gotong royong, tawuran, maupun kerja kelompok. Oke. Baik, selanjutnya karena di sini ada 3 gambar, Ibu akan memberi kalian
atau membagi kalian dalam sebuah kelompok diskusi. Jadi kelompok diskusi ini nantinya akan ibu bagi. Nanti satu kelompok beranggotakan 3 orang atau 3 siswa. Supaya tidak sulit, ibu bagi untuk absen saja ya. Untuk kelompok 1, Imam Khair ada? Hadir, Bu. Kemudian Nashwa Azhara dan Maulinda Irianti. Hadir. Baik, Imam, Nashwa, dan Maulinda adalah kelompok 1. betul. Untuk kelompok 2-nya Humairatul Wardah. Baik, Farelia Salsabilah Islami. Hadir. Aulia Tiarista. Baik, untuk Rista, Wardah, dan Farelia adalah kelompok 2. Untuk yang terakhir kelompok 3, Prita Farah Dina Mayangsari, Saya. Farah Afrianti Azhara, dan Salsabila Sayuristi. Baik, Prita, Farah, dan juga Salsa adalah kelompok 3. Baik, Ibu jelaskan terlebih dahulu ya mekanismenya seperti apa. Boleh duduk dulu? Oke, bisa di ini dulu ya, Bu, kursinya diatur Baik, dulu. boleh, silakan diatur dulu kelompoknya. Lalu Ibu akan menjelaskan seperti apa nanti penugasannya. Silakan. Oke, kelompok 2 bisa di sini. 2 di sini. Perhatiin Ibu ya. Kelompok 3 di sini. Kursi kalian bisa kalian bawa. Kursinya diambil ya, yang berpindah. Silakan berpindah dengan tertib dan meminimalisir suara. Berapa? 3 di sini ya. Bisa dipinjam. Kamu langsung duduk aja di sini. Kelompok 2 ini kursinya. Udah pas semuanya ya. Oke, baik. Kelompok 1. Kelompok 1 sudah siap? Siap, Bu. Siap, Ibu. Kelompok 2? Siap. Kelompok 3? Siap. Baik, sebelum Ibu menjelaskan apa yang akan kalian kerjakan, kalian tadi sudah menyimak video yang ditampilkan Bu Zaza, betul? Betul. Nah, itu tentang interaksi sosial. Bahwasannya ternyata interaksi sosial itu ada syarat. Syarat berlakunya interaksi sosial itu seperti apa? Kalau berdasarkan video dan penjelasan dari Bu Zaza tadi, syarat terjadinya interaksi sosial ada berapa? Ada berapa? Ayo, Ada dua. dua. Ada 2, betul. Apa saja yang pertama adanya? Kontak Kontak sosial. sosial, betul sekali. Kemudian yang kedua? Komunikasi. Komunikasi, betul sekali Imam. Jadi syarat terjadinya interaksi sosial itu ada 2. Ada kontak sosial dan komunikasi. Kemudian tadi Bu Zaza juga menjelaskan bahwasanya interaksi sosial itu terbagi menjadi 2 bentuk. Yang pertama adalah asosiatif, yang kedua disosiatif. Baik. Kalau asosiatif ini interaksi sosial yang seperti apa? Ke arah positif. Ke arah positif, Yang baik. benar sekali, yang baik, betul. Kalau disosiatif? Yang negatif. Yang negatif. Yang negatif, buruk-buruk. betul sekali. Oke, jadi sudah tahu ya bentuk interaksi sosial itu apa, kemudian syarat terjadinya interaksi sosial itu apa. Tapi Ibu mau kembali lagi nih. Tadi di bagian kontak sosial, tadi ada yang secara primer dan sekunder. Yang dimaksud secara primer tuh yang bagaimana? Secara langsung. Kemudian yang sekunder? Secara tidak langsung. Nah, contohnya secara tidak contohnya kalau secara langsung tuh seperti apa? Berjabat tangan. Berjabat tangan, menyapa teman, betul? Iya. Kemudian kalau tidak langsung seperti apa? Melalui Nah, WhatsApp, melalui WhatsApp itu disebut sebagai apa? media sosial. Perantara. Nah, jadi bedanya kalau Perantara. kontak langsung dan tidak langsung. Kalau kontak langsung itu terjadi tanpa adanya perantara. Kemudian kalau kontak tidak langsung itu ada Perantara. Perantaranya tadi apa? Handphone. Betul sekali. Baik. Sekarang Ibu akan membagi kalian. Di sini sudah ada 3 gambar ya. Gambar 1 nanti akan dianalisis oleh kelompok 1. Gambar 2 akan dianalisis oleh kelompok 2. Kemudian gambar 3 akan dianalisis oleh kelompok 3. Sampai sini paham? Paham. Ada pertanyaan? Tidak. Belum ada ya. Baik. Di sini Ibu akan membagikan lembar diskusi yang nantinya kalian kerjakan diskusi bersama teman
sekelompok kalian. Dapat. Kasih. Iya, sama-sama. Oke. Nah, jadi dalam lembar kerja siswa tersebut ada lembar A dan lembar B. Lembar A kalian jawab berdasarkan informasi umum dari video yang sudah ditayangkan tadi. Jelas? Jelas. Oke, kemudian yang B, karena Ibu tadi sudah bagi ya, untuk gambar 1 itu untuk kelompok 1, gambar 2 untuk kelompok 2, dan gambar 3 untuk kelompok 3. Di lembar kedua ada analisis gambar. Nantinya kalian akan menganalisis gambar 1 ini termasuk apa, kemudian gambar 2 termasuk apa, dan begitu seterusnya. Ada pertanyaan? Tidak. Jika tidak ada pertanyaan, diskusi bisa dimulai dan berlangsung selama 10 menit. Cukup? Cukup. Baik, selamat berdiskusi dan mengerjakan. Nanti semisal dalam pengerjaan kalian ada yang mau ditanyakan juga boleh ya. Iya, Ibu. Jika ada pertanyaan bisa raise hand ya, bisa mengacungkan tangan. Jika ada kesulitan juga bisa ditanyakan. Sekarang jam 12 tepat. Nanti 12 lebih 10 diskusi akan berakhir. Jadi silahkan dikerjakan. Udah jam 12 ya kita? Iya sekali. Nah, dibuka catatannya bagi. Ada kesulitan? Tidak ada. Belum ada ya. Jika ada kesulitan bisa langsung mengacungkan tangan. Ibu saya mau tanya, boleh? Gimana? Aman. Gambarnya jelas ya? Jelas. Jangan lupa nanti di sini sama ditulis ya. Kamu kedapatan gambar nomor berapa? Iya. Waktunya 10 menit. Ya bisa dibagi dua biar cepet selesai ya. Jadi ya kita kasih selesai. Tadi gimana? Coba Mbak Yusha tadi. Selain individu kelompok itu sama kayak lebih jelasnya gitu loh. Komunikasi kan Ya betul. Oh contohnya. Iya. Soalnya gitu. Dari video interaksi sosial positif membantu teman dan kelompok juga bisa kan ya. Tapi nanti lebih jabarin lagi kalimatnya biar makin jelas. Ini yakin betul. Coba dicek dulu. Emang nggak dengerin ya tadi? Cek. Syarat interaksi sosial tadi ada 2 aja. Dan kalian kerja kelompok juga kan nanti tadi positif. Oke, udah ya, tidak ada kesulitan ya. Aman, ada yang ditanyakan lagi? Aman Bu. Kelompok 1 aman Ibu Mita? Aman. Baik, Ibu tadi sudah cek nomor berapa? Kelompok 3, terus kelompok 2 katanya juga udah aman. Semangat ya anak-anak. Waktunya 5 menit lagi.
Cukup nggak ini waktunya? Tinggal 5 menit lagi. Sangat bentar lagi selesai. Ya. Ya Bu. Jangan ngarepin. Nggak apa-apa. Pastikan seluruh teman-teman dalam kelompok berdiskusi ya, karena ibu membentuk ini sebagai kelompok diskusi. Iya. Jadi Kerja seluruh anggota kelompok. harus berkontribusi. Oke? Oke, Oke, siap. semangat. Menurut kalian, apakah gambar tersebut menyukai interaksi sosial yang baik tidak? Iya, Atas dulu, Bang. Ini selain konten kelompok. Ada yang kesulitan? Sudah selesai? Sudah. Wah, keren sekali teman-teman. Kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 2 betul ya? Iya, kelompok 2 sudah selesai. Kita tunggu ya teman-temannya yang lain ya. Setelah itu kita diskusi bersama. Semangat, semangat. Mungkin buat yang udah selesai bisa dibaca-baca lagi bukunya biar nanti waktu presentasi lebih mudah ya. Bagaimana Linda? Ada kesulitan Linda? Nah, ini insya Allah. Baik. Linda. Iya, iya. Ini sudah? Oke, silakan dilanjutkan. Ini nulis Ibu. Oh, emang tulis dong. Bu bagian berpikirnya Bu. Oh gitu. Kerja kelompok. Dalam kelompok itu memang harus saling melengkapi. Kalian kerja kelompok ini termasuk interaksi sosial bukan sih? Iya. Iya. Termasuk ke dalam interaksi sosial bentuk apa itu? Asosiasi. Oh, pintar banget. Betul sekali. Benar banget. Ima udah selesai, Mam? Bentar lagi Bu. Oh, fokus ya, Mam. Iya Bu. 5 menit lagi Bu. Kelompok 2 udah selesai. Silakan dicek lagi ya, barangkali ada yang terlewat. Bagus ya, Bu Dita, kerjanya anak-anak. Keren. Diskusinya sangat mantap. Berapa menit Ibu? Waktunya Berapa menit lagi, kurang Dita? 3 menit lagi. Oke, Bentar ya, Ibu. Ya, ibu tidak memburu-buru kalian. Silakan dikerjakan dengan baik dan benar. Gambarnya jelas kan ya? Jelas. Oke. Oh tidak jelas, bisa ditanyakan kembali. Kira-kira kalian pernah nggak ikut kerja? Maksudnya ikut gotong royong di lingkungan rumah kalian? Nggak pernah. Pernah? Oh, pernah, Linda. Ini Ngapain, Karang Lin? Taruna Ibu. Waduh. Pasti kan ada kegiatan bersih-bersih. Oh, bersih-bersih apa, Lin? Biasanya, Lin? Ini basecampnya buat enggak. Oh, bersih-bersih base camp. Basecampnya buat ini kumpul-kumpul gitu. Oh. Kayak pos ronda itu kan juga buat basecampnya anak-anak. Jadi kita harus bersihin juga. Itu bagus. Tidak ada pertanyaan ya? Belum sejauh ini Bu. Tidak ada pertanyaan? Kelompok 3 tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kelompok 2? Enggak. Baik, Sudah selesai. Belum Ibu, bentar. ya 2 menit lagi. Kurang berapa menit lagi, Bu kita? Kurang 2 menit lagi. 2 menit lagi. Lancar. Kelompok 3 sudah? Sudah. Oke, kita tunggu temannya ya. Teman ya, Teman-teman kelompok 1.
Tidak ada kesulitan kan ya? Lembar yang pertama sudah selesai nih, Anda? Sudah Ibu. Baik, sabar dulu. Apresiasi itu. Sabar ya, kita masih ada waktu. Si 1 menit lagi Bu Iya kita. betul, 1 menit lagi. Oke. Sudah Ibu. Baik, waktunya juga sudah habis, sudah selesai semuanya. Sudah. Nah, kalian tadi sudah berdiskusi. Kelompok 1 tadi berdiskusi tentang gambar 1. Tentang apa itu? gotong royong Ibu. Iya, kelompok 2 berdiskusi tentang gambar 2. Tentang apa? Tawuran. Betul, kelompok 3 berdiskusi tentang gambar 3. Tentang apa itu? Kerja kelompok. Nah, seperti yang kalian lakukan tadi ya, kerja kelompok. Oke, setelah melakukan diskusi bersama, sekarang Ibu minta kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Oke, yang mau presentasi dulu siapa nih? Kelompok 2. Mana Kelompok 2 suaranya sudah kelompok siap? dua? Sudah. Oke, silakan maju ke depan. Beri tepuk tangan dulu. Videonya pakai dimundurin? Boleh. Oke, silakan maju semua. Sudah cukup? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak sini, geser di sini. Ya. Udah. Cukup. Oke. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang gambar yaitu tawuran. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan interaksi sosial menurut video? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Terus yang kedua ada sebutkan 2 syarat interaksi sosial. Yang pertama adanya tujuan, terus yang kedua adanya kontak sosial. Kemudian yang ketiga, tuliskan 2 contoh interaksi sosial positif dari video. Yang pertama ada kerjasama dan yang kedua ada gotong royong. Oke, mungkin bisa lebih dikeraskan sedikit ya suaranya, biar teman-temannya yang di belakang kedengaran. Selanjutnya, apa yang terjadi dalam gambar tersebut dan siapa saja yang terlibat dalam kejadian tersebut. Ya, yang ada di gambar tersebut adalah termasuk ke dalam interaksi sosial disosiatif, yaitu negatif. Karena tawuran adalah sesuatu hal yang negatif dan yang terlibat dalam gambar tersebut adalah para remaja SMA. Terus yang soal nomor 2, menurut kalian apakah gambar tersebut menunjukkan interaksi sosial yang baik atau tidak? Jelaskan alasannya. Interaksi sosial ini termasuk interaksi sosial yang tidak baik karena terdapat konflik di dalamnya yang mengakibatkan yang pertama ada kekerasan fisik seperti cedera, terus yang kedua ada trauma psikologis juga, terus yang ketiga ada kerusakan properti seperti kerusakan bangunan atau kendaraan. Kemudian yang ketiga, apa yang bisa kalian lakukan jika mengalami atau melihat kejadian seperti dalam gambar tersebut? Bisa lebih dikeraskan lagi ya suaranya. Iya, Ibu. Jadi yang pertama, tidak ikut terlibat karena dapat memperburuk situasi. Kemudian yang kedua, hubungi pihak berwajib atau polisi, contohnya. Yang ketiga, bantu korban memberikan bantuan medis. Sudah cukup? Sudah. Baik, kelompok 2 tadi mengidentifikasi gambar nomor 2. Nah, bisa dilihat teman-teman di depan gambar nomor 2 itu tentang apa tadi? Tawuran. Nah, menurut kelompok 2, tawuran itu interaksi sosial yang seperti apa? Disosiatif. Teman-teman setuju? Setuju. Nah, kenapa demikian? Alasannya kenapa kalau kalian setuju? Karena menimbulkan konflik. Betul, menimbulkan konflik. Lalu apa lagi? Pertengkaran. Terjadi apa di sana? Kekerasan, betul sekali. Berarti gambar nomor 2 itu menunjukkan adanya interaksi sosial disosiatif atau mengarah pada negatif karena menimbulkan perpecahan, kekerasan, dan sebagainya. Apakah ada pertanyaan untuk teman-teman kelompok 2? Belum Ibu, gak ada. Udah cukup? Iya. Baik, silakan bisa diakhiri kelompok 2.
Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh silakan duduk kembali. Tepuk tangan dulu. Baik, sekarang yang mau presentasi ada 2 kelompok lagi, kelompok 1 dan kelompok 3. Siapa dulu nih kira-kira? Kelompok 1. Kelompok 1 ya. Oke, boleh silakan kelompok 1 maju ke depan. Tepuk tangannya dulu teman-teman. Oke, silahkan dipresentasikan. Salam dulu dan perkenalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulinda Irianti dan rekan saya. Saya Naswa. Oke, jadi di sini kita akan memaparkan hasil lembar kerja kami. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan interaksi sosial menurut video yang tadi. Jadi menurut kelompok kami itu hubungan timbal balik yang terjadi antara individu dan individu, individu dan kelompok, kelompok dan kelompok. Contohnya dengan berkomunikasi. Lalu Yang kedua ada syarat interaksi sosial, ada 2. Yang pertama kontak sosial, yang kedua komunikasi. Yang 3 yaitu 2 contoh interaksi sosial positif dari video. Contoh yang pertama ada kerja bakti di lingkungan masyarakat yang dilakukan secara rutin tiap minggu. Yang kedua ada diskusi atau talk show yang sering kita lihat di YouTube maupun di TV-TV. Selanjutnya kami mendiskusikan dari gambar tersebut siapa saja yang terlibat dalam kejadian tersebut. Gotong royong terlihat sekelompok orang yang terlibat dalam kejadian tersebut adalah beberapa orang dewasa atau remaja, siswa atau warga setempat. Oke, saya izin menambahkan dari jawaban yang nomor 1 itu yang termasuk di bentuk interaksi sosial asosiatif, yang mana kegiatan positif yang dilakukan dengan gotong royong oleh masyarakat. Yang kedua, nomor 2, gambar tersebut menunjukkan interaksi sosial yang baik atau tidak. Ya, interaksi sosial tersebut menunjukkan bentuk yang positif dan yang baik. Yang pertama, karena terlihat saling bekerja sama dan berkontribusi untuk membersihkan lingkungan. Yang kedua, interaksi tersebut dapat mempererat hubungan sosial antar individu dalam masyarakat. Lalu yang ketiga, kegiatan gotong royong dapat mencerminkan solidaritas. Lalu yang ketiga, apa yang kalian lakukan jika mengalami kejadian seperti gambar tersebut? Yang pertama, ikut serta dalam kegiatan gotong royong. Yang kedua, mengajak teman atau orang lain untuk ikut serta. Yang ketiga, mendokumentasikan dan memberi apresiasi. Oke, mungkin itu aja dari pemaparan lembar kerja kami. Apakah ada teman-teman yang ingin menanyakan? Dan udah, itu aja Ibu. Nah, baik. Tadi kelompok 1 analisis gambarnya berarti analisis gambar nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1. Gambar apa itu? Gotong royong. Nah, tadi kelompok 1 berpendapat bahwa gotong royong itu adalah interaksi sosial asosiatif, betul ya? Iya. Tuh, setuju nggak teman-teman kalau gotong royong itu termasuk ke dalam interaksi sosial asosiatif? Setuju. Karena apa? Karena hal yang positif. Betul, hal yang positif. Tapi coba nih, selain gotong royong, ada lagi nggak yang termasuk interaksi sosial asosiatif di sekitar kita? Coba. Apalagi? Kerja kelompok, betul sekali. Nah, segala sesuatu pokoknya yang mengarah ke arah positif itu berarti dia tergolong dalam interaksi sosial asosiatif. Betul sekali. Ada pertanyaan dari kelompok lain untuk kelompok 1? Tidak ada ya. Baik, kelompok 1 bisa ditutup. Oke, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh silakan duduk kembali, beri tepuk tangan teman-teman. Oke, ini sudah presentasi semua apa belum ya? Belum. Oh, masih ada? Iya. Siapakah dia? Itu yang belakang. Oke, yang belakang kelompok berapa, Linda? 3. Oke, kelompok 3 silakan menuju ke depan, beri tepuk tangannya. Silakan kelompok 3. Oke, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan interaksi sosial menurut video?
Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Yang kedua, sebutkan 2 syarat interaksi sosial dari video. Yang pertama, kontak sosial, yang kedua, komunikasi. Yang ketiga, tuliskan 2 contoh interaksi sosial positif dari video. Yang pertama, membantu kelompok mengerjakan tugas kelompok. Yang kedua, gotong royong membersihkan selokan. Untuk tugas yang kedua adalah analisis gambar ya. Saya dapat nomor 3. Apa yang terjadi dalam gambar tersebut dan siapa saja yang terlibat? Yang terjadi pada gambar tersebut adalah beberapa siswa yang sedang berdiskusi dan menulis di atas sebuah kertas atau lembar kerja. Mereka terlihat saling berinteraksi dan bekerja sama untuk menyelesaikan tugas dari guru. Pihak yang terlibat adalah siswa. Untuk yang kedua, yaitu menurut kalian apakah gambar tersebut menunjukkan interaksi sosial yang baik atau tidak? Jelaskan alasannya. Menurut kelompok kami, gambar tersebut menunjukkan interaksi sosial yang baik. Hal ini karena dalam gambar tersebut siswa sedang bekerja sama menyelesaikan tugas secara bersama-sama dan juga berdiskusi membantu satu sama lain. Yang ketiga, apa yang bisa kalian lakukan jika mengalami atau melihat kejadian seperti dalam gambar tersebut? Yang pertama, berperan aktif dalam kelompok, bisa ikut serta dalam diskusi, membantu teman tugas bersama. Ini menunjukkan sikap positif. Yang kedua, menunjukkan sikap saling menghargai, mendapat karena dalam kerja kelompok pasti ada perbedaan pendapat. Sudah cukup? Sudah. Oke, dari kelompok 3 tadi menganalisis gambar nomor 3 yaitu kerja kelompok. Nah, tadi kalian juga melakukan kerja kelompok tidak? Iya. Nah, itu tergolong dalam interaksi sosial asosiatif. Betul sekali. Setuju ya teman-teman? Setuju. Nah, jadi kenapa kerja kelompok digolongkan dalam interaksi sosial asosiatif? Karena dia mengarah pada hal positif. Betul sekali. Apa ada pertanyaan untuk kelompok 3? Tidak ada. Tidak ada? Cukup? Cukup. Baik, kelompok 3 bisa diakhiri. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali, boleh tepuk tangannya. Oke, silakan bisa kembali di tempat duduknya masing-masing seperti tadi. Silakan bisa kembali ke tempat duduk semula ya. Tolong Ibu. Ayo Imam, kembali ke belakang, silakan. Aktif ya, tanpa bersuara. Baik, sebelum berlanjut, tadi kalian sudah membahas interaksi sosial mulai dari definisi, syarat, dan bentuknya. Jadi kalian sudah mengetahui dong interaksi sosial itu apa? Sudah tahu? Sudah. Nah, interaksi sosial tadi apa? Hubungan timbal balik yang pertama dengan individu dengan individu. Yang kedua, Individu dengan kelompok. yang ketiga, Kelompok dengan kelompok. Betul sekali. Pada dasarnya interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik, baik individu antar individu, individu antar kelompok maupun kelompok antar kelompok. Lalu tadi juga disebutkan bahwasanya ada 2 syarat terjadinya interaksi sosial. Apa aja yang pertama? Kontak sosial Dan komunikasi. ya, untuk kontak sosial tadi terbagi menjadi 2. Apa saja coba? Secara apa? Primer, langsung. Secara primer dan sekunder. Primer bisa disebut sebagai secara kontak Langsung. Sekunder Tidak langsung. Kalau langsung berarti tanpa perantara. Betul sekali, berarti terjadi begitu saja. Iya. Kemudian yang tidak langsung dengan adanya Perantara. contohnya telepon menggunakan apa perantaranya? Handphone. Betul sekali. Kemudian tadi juga ada 2 bentuk interaksi sosial. Apa saja? Asosiatif dan bukan asosiatif. Coba satu orang acungan tangan. Apa itu interaksi sosial asosiatif? Saya Boleh, silakan. interaksi sosial yang mengarah ke arah positif, contohnya seperti yang tadi sudah disebutkan, yaitu gotong royong atau kerjasama. Betul sekali. Tepuk tangan dulu.
dari interaksi sosial asosiatif. Sekarang interaksi sosial disosiatif. Siapa yang bisa kasih contoh? Boleh, Hara dulu. Untuk interaksi disosiatif Disosiatif, adalah betul. interaksi yang mengarah ke arah negatif. Contohnya seperti tawuran. Oke, betul sekali. Kalau pendapat dari Imam seperti apa? Contoh lainnya Imam. Contoh lainnya seperti konflik antar warga antar desa. Betul sekali. Berarti itu tadi ya, interaksi sosial itu ternyata ada nggak di sekitar kita? Ada. Banyak sekali. Bahkan kita juga menjadi pelaku interaksi sosial gitu ya. Baik, silakan bisa dilanjut Bu Zelda. Oke. Gimana? Udah mulai paham kan ya terkait dengan apa itu interaksi sosial, konsep dari interaksi sosial itu sendiri? Paham. Oke. Jadi bisa kita simpulkan ya bahwasanya memang interaksi sosial ini sering kita temui di sekitar kita, bahkan tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Oke, untuk itu ada nggak yang mau maju ke depan menyampaikan refleksi Pembelajaran hari Iya, ini benar tentang interaksi sekali. sosial itu seperti apa gitu. mulai dari awal pembelajaran sampai ini tadi. Imam mau maju? Tidak, Bu. Oke, boleh. Beri tepuk tangan. Boleh banget ya. Berarti tadi menyimak ya sambil Iya. mencatat, bagus. Masya Allah. Iya. Oke. Jadi refleksi saya tentang pembelajaran kali ini yang membahas tentang interaksi sosial itu, dari hasil pembelajaran hari ini semakin memahami bahwa manusia itu merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Maka dari itu, yang mana interaksi sosial tersebut nyata terjadi, bukan hanya sekedar berbicara atau berkumpul, tetapi proses interaksi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya belajar bahwa interaksi sosial dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti kerjasama, persaingan, dan bahkan konflik gitu, Ibu. Oke, bagus banget dari refleksi Maulinda tadi. Seperti halnya yang Ibu katakan tadi, bahwasanya memang interaksi sosial sering terjadi. Ya, sering terjadi. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat Maulinda. Bagus banget refleksinya ya. Bisa duduk lagi. Oke, karena tidak ada lagi yang ditanyakan kan ya? Udah ya? Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya interaksi sosial menjadi hal yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Karena jika kita tidak saling berinteraksi dengan orang sekitar kita, ya kita mau ngapain, mau jadi apa, mau diem terus. Kalau diem terus mau ngapain? Kan bakalan nggak berguna kan ya hidup ini kalau nggak ada interaksi sosial. Oke, udah Ibu Gita? Sudah cukup. Oke, sudah cukup. Karena sudah cukup, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, boleh kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Boleh kita akhiri begitu? Oh iya, sebelum itu Ibu lupa ya, Ibu ada satu tugas buat kalian. Apa itu, Bu? Tugas lagi. Iya dong, ini biar kalian makin paham terkait dengan materi interaksi sosial yang udah kita bahas hari ini. Jadi dengerin Ibu ya, bisa dicatat juga. Tugasnya adalah biar disiapkan dulu. Oke. Sudah siap? Jangan banyak-banyak ya, Ibu. Ya, kalau tadi bilang gitu malah Ibu kasih banyak gimana? Ini sesuai dengan porsi kalian sebagai anak SMP. Iya, benar banget. Oke, dicatat ya. Jadi tugasnya adalah kalian harus membuat infografis. Nah, silakan catat. Terkait tentang apa? Terkait tentang hal-hal interaksi sosial yang sering kalian temui di lingkungan sekitar kalian. Ya. Jadi kalian ambil satu aja dari dua bentuk interaksi sosial yang sudah disebutkan. Apa aja tadi? Asosiatif dan disosiatif. Nah, kalian ambil salah satu ya. Sudah? Sudah. Oke, dikumpulkan minggu depan ya. Dan pesan Ibu, jangan lupa pelajari materi untuk minggu depan, oke? Oke, silakan bukunya dimasukkan lebih dahulu.
Oke, jadi demikian ya pertemuan hari ini. Ibu minta maaf kalau ada salah kata. Mungkin dari Ibu Gita. Ya, Ibu juga mohon maaf atas salah kata dan perbuatan Ibu hari ini yang kurang berkenan di hati kalian. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat hari ini, esok, dan selamanya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke. Sekian dari Ibu dan Bu Zaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hati-hati ya di jalan. Ya, Bu. Terima kasih.